Agustina, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting. Ini PR sebenarnya bagi orang tua gitu ya. Jangan sampai dengan excusesnya, apalagi untuk mereka yang tinggal di Jakarta. Sibuk kerja, sibuk usaha, sibuk ini, sibuk arisan lah. Segala macam, akhirnya ya udahlah anak biarkan bertumbuh begitu aja, let it flow aja. Nggak seperti itu juga ya. Kita sebagai orang tua harus benar-benar aware banget dengan proses tumbuh kembang sang anak. Salah satunya adalah kebiasaan baik yang harus kita build up gitu ya. Yang pertama adalah makan makanan sehat. Seberapa penting sebenarnya kebiasaan baik makan makanan sehat harus dipupuk sedari dini nih Mbak. Karena kan kita lihat di kota besar apalagi seperti Jakarta gitu dan sekitarnya, kayaknya udah lumrah banget ketika orang tua membebaskan anaknya untuk makan makanan yang tidak sehat seperti junk food nih. Gimana nih Mbak Agustina? Ya, oke, baik. Jadi sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang makanan yang sehat gitu ya, sebaiknya orang tua memang ini membiasakannya dari rumah dulu. Karena memang kebiasaan anak. Nah, sebetulnya kan seperti kita ketahui ya, bahwa dikatakan di dalam tubuh yang sehat itu juga terdapat jiwa yang sehat. Yes. Nah, jadi tubuh kita perlu sehat. Orang tua juga perlu mencari tahu bagaimana triknya supaya anak-anak kita ini mendapatkan asupan nutrisi yang memang sesuai untuk tumbuh kembangnya. Kadang-kadang kan ada anak ya yang nggak suka makan sayur misalnya gitu ya. Ada anak yang nggak suka makan buah-buahan seperti itu. Nah, jadi di sini orang tua harus mencoba ya, sebagai orang tua kita harus kreatif dong gitu ya. Bagaimanapun kita mau yang terbaik untuk anak kita. So, jadi yang harus dilakukan memang adalah kebiasaan itu kita mulai dulu dari rumah. Ya, memang tampaknya sangat menggoda kalau ada yang serba instan gitu ya, cepat gitu. Tapi ya balik lagi, kita harus lihat dulu esensinya untuk apa sih ini. Kalau ini untuk kebutuhan anak kita gitu ya, supaya nutrisinya terpenuhi, maka di sini kita juga harus mulai belajar kreatif gitu ya. Cari tahu ya bahwa sekarang ini kan wah media sosial juga banyak sekali mengajarkan cara-caranya gitu ya. Nah, ini juga dimanfaatkan. Seperti itu, Mas. Selanjutnya yang kedua adalah table manner. Seberapa penting sebenarnya akhirnya kita sebagai orang tua mengajarkan tentang how to behave well gitu ya. How to behave well di atas meja makan ini, Mbak Agustina. Ya. Sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Mas Raden ya, bahwa kalau makan itu jangan sampai mengecap gitu ya. Kesannya kan memang tidak sopan gitu. Mungkin kalau di lingkungan rumah orang tua bisa memaklumi gitu. Tapi tadi saya katakan bahwa yang namanya kebiasaan baik itu sebaiknya dimulai dari rumah. Jadi biasakan anak kita ketika makan dia duduk dengan tenang. Nah, ini dulu. Jadi kalau makan itu nggak mondar-mandir, ya. Lalu biasakan ketika mau bicara, gitu ya, jangan sampai sedang ada maksudnya kunyahan makanan yang belum ditelan, gitu. Nah, ini kan terkesan memang tidak sopan juga. Lalu berikutnya adalah ketika makan, ini anak-anak jangan sampai ya berantakan. Maksudnya berantakan itu gimana? Ya nanti ada nasinya di meja gitu ya, ada yang jatuh ke bawah gitu. Jadi biasakan agar anak ketika makan itu fokus. Nah, dia melihat bahwa sendok ini betul dia arahkan ke mulutnya. Lalu berikutnya setelah makan, nah ini juga kelihatannya sepele, tapi anak harus diajarkan untuk setelah makan bawa piringnya ke wastafel ya, atau ke tempat cuci seperti itu. Nah, ini yang wajib nih. Jadi anak tahu bahwa setelah selesai dia makan, dia harus bereskan. Ya mungkin kita harus melihat ya kisaran usianya. Kalau memang anak ini dia sudah mampu cuci piring, ada baiknya juga diajarkan untuk bisa mencuci piringnya sendiri. Nah, selain ini sebagai kebiasaan baik gitu ya, tapi anak juga melatih motoriknya ketika dia membersihkan piring. Jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan atau dia kerjakan. Oke, selanjutnya adalah tidur tepat waktu. Nah, seberapa penting akhirnya mengajarkan anak untuk tidur tepat waktu nih Mbak Agustina? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tidur, sebetulnya di dalam tubuh kita ini ada jam biologis. Gitu. Jadi kalau anak ini kita biasakan misalnya tidur ya setiap hari jam 9 malam, seharusnya ketika jam 9 malam di setiap harinya,
tubuh kita itu sudah bereaksi ya, udah mulai ngantuk, lelah gitu. Kita memang sudah bersiap untuk tidur. Nah, jadi ada baiknya memang jam tidur itu diatur sehingga secara biologis tubuh kita juga menjadi teratur. Ya, jadi biasakan misalnya tidur jam 9 malam, bangun jam kan anak-anak sekolah ya. Sekarang mungkin sekolah dari rumah jadi nggak perlu bangun terlalu pagi ya. Misalnya mereka harus bangun jam 6 gitu karena sekolahnya jam 7 pagi. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya bisa dibiasakan kok. Kalau ada orang tua mengeluh bahwa anak saya sulit sekali bangun pagi, nah harus dicek dia tidurnya jam berapa. Oke, selanjutnya nih Mbak Agustina, bertanggung jawab dengan uang. Nah, gimana nih maksudnya nih? Nah, ini juga ya, kadang-kadang orang tua itu jadi apa ya, mungkin terkait dengan masa sekarang ini ya, kayaknya belanja online itu wah gampang banget gitu, tinggal klik sana klik sini, akhirnya barang-barang tak inginkan itu sampai di rumah gitu ya. Nah, ini kita perlu ajarkan kepada anak tentang konsep uang dulu gitu. Bahwa tidak hanya asal klik lalu barang itu sampai di rumah gitu ya. Bahwa ini membutuhkan uang. Nah, konsep uang ini perlu kita ajarkan pada anak ya. Mungkin kalau kita lihat dari kisaran usianya sekitar anak usia 6-7 tahun mereka sudah paham nih tentang konsep uang. Bahwa kalau belanja itu memerlukan uang, lalu uang itu yang dibutuhkan berapa seperti itu ya. Nah, ada baiknya juga orang tua mulai mengajarkan anak tentang menabung sejak dini ya. Mungkin kalau tidak di masa pandemi ini kita bisa sambil mengajak anak pergi ke bank gitu ya, menyaksikan ketika orang tuanya bertransaksi di bank gitu ya, bahwa bisa menabung gitu ya, lalu uang gitu ya. Nah, tapi kalau di masa pandemi ini, nah tadi saya katakan bahwa orang tua perlu memberitahu dulu kepada anak tentang konsep uang. Lalu pentingnya uang itu untuk apa? Jadi bukan berarti kita punya uang 10.000, maka 10.000 harus dihabiskan. Gitu kan ya. Nah, lalu juga bisa mulai menabung ya kalau di rumah kita bisa lah ya, pakai manual dah, pakai celengan dulu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Nggak perlu ke bank gitu ya, karena memang situasinya pandemi seperti ini. Terakhir nih Mbak Agustina, katakan maaf, tolong, terima kasih. Oh, ini kata-kata yang sangat luar biasa nih, dampaknya gimana nih? Betul, ini disebut juga kata ajaib. Kata ajaib. Katanya begitu ya. Karena apa? Sebetulnya yang sederhana sekali gitu. Tapi ketika kita mengucapkan kata ini, sebetulnya ini memberikan efek yang positif. Entah bagi kita yang mengucapkan atau juga bagi orang yang mendengarkan. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua berpikir begini, ketika saya melayani anak saya, itu adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua, gitu ya. Tapi ada baiknya bahwa orang tua juga selalu menerapkan bahwa ketika kita mau minta tolong kepada orang lain, maka kita ucapkan kata tolong. Ini menandakan bahwa kita membutuhkan bantuan dari orang lain, gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa ya orang tua wajib melayani anaknya. No gitu. Bahwa orang tua adalah orang tua, ya, pemberi kasih sayang, bukan pelayan bagi anaknya, gitu. Jadi biasakan tolong. Lalu ketika anak berbuat salah, nah ini juga dibiasakan untuk mengucapkan kata maaf. Ya, dari pengalaman saya kadang-kadang anak sulit sekali mengucapkan kata maaf. Karena apa? Karena dia tidak paham bahwa dia salah. Nah, di sini tadi balik lagi Mas Raden, orang tua harus menjadi role model. Bahwa ketika kita salah ya, walaupun posisi kita adalah orang tua, orang yang lebih dewasa, kalau kita salah, kita akui bahwa kita memang bersalah. Ucapkan kata maaf. Berikutnya kata terima kasih. Setiap kali kita menerima apa, biasakan untuk mengucapkan terima kasih. Contohnya, baik, kalau gitu langsung aku praktekin ya Mbak Agustina. Terima kasih juga sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi pembelajaran baik bagi orang tua dan anak-anak menjadi sosok pribadi yang baik dan berguna juga nanti ke depannya ketika dewasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Agustina.